Hewan Mania, dimanapun Anda berada, apa kabar? Masih ngantuk? Jujur saya juga terjebak. Saya jujur tidak nonton praktis, saya tidak nonton, kemudian praktis saya tidak nonton, kemudian qualifying saya juga nggak nonton. Qualifying nggak nonton juga, tapi saya nonton pagi-pagi. Kata saya ilmunya kan pokoknya jangan dengerin apa-apa, jangan buka WA grup, langsung saja. Kalau mau nonton nonton aja. Jadi kita masih punya emosi kan. Ternyata kok menarik qualifyingnya. Semalam saya memang benar-benar melek untuk nungguin balapannya. Dan yang cukup menarik adalah nanti Aseng bisa membahas. Ternyata banyak yang melintir, tetapi warga Miami sangat berterima kasih kepada pejabat pusat yang datang ke daerah. Aspalnya terus langsung diaspal karena pejabatnya datang. Kemudian pejabat yang datang juga sangat paham tentang Formula One. Jadi kalau di Lampung ini sama dengan di Azerbaijan, sama dengan Miami tahun 2022. Karena semua mobil yang lewat itu porpoising. Cuman kalau yang di Lampung yang porpoising jalannya, gitu kan, bukan mobilnya. Katanya begitu, katanya begitu. Terus saya harus terima kasih. Hari ini saya harus pakai kaos 33. Karena jujur kalau semalam itu saya berpikir 33 bisa menyalip. Leclerc kenapa nggak bisa nyalip? Dia di start nomor 7, ini nomor 9. Kenapa? Saya berharap dua ini akan menjadi apa istilahnya sesuatu yang menarik malam itu atau malam tadi. Nah, tapi ternyata apa yang saya sampaikan tidak salah kan kalau Leclerc ini adalah muka tembok. Jadi kalau ada tembok dia paling seneng karena yang bisa menghentikan hobi balapannya hanya tembok dan Brembo atau rem. Oke, Sa. Ini menurut Asa, semalam ini balapan Formula One yang sudah mengarah ke ramah lingkungan sempat sedikit terganggu. Karena ada satu vendor yang datang menawarkan mesin solar, Sa. Pakai bahan bakar solar semalam. Namanya Vin Diesel. Vin Diesel, bacanya gimana itu? Apa itu? Vin Diesel. Vin Diesel ya. Itu kan mengganggu. Orang kita sudah dari BBM, hybrid mau ke listrik. Ini kok malah diganggu ada mesin solar masuk ke lintasan, ini bahaya ini. Vin Diesel itu apa ya? Film ya? Aktor ya, film Mas Dewo, film Fast and Furious. Wah. Film-film itu nggak tahu. Aku dulu suka sih, sekarang sudah nggak suka, filmnya jadi aneh soalnya. Filmnya itu golongannya X-nya 1 atau 2 atau 3? Oh, dia juga main film X-nya 3, Mas Dewo. Oh, iya. Tapi apa? Film action. Kita cari. Oke, Sa. Balapan semalam menurut Asa menarik, tidak menarik, atau bagaimana? Saya balik. Menurut Mas Dewo, balapannya menarik atau tidak menarik? Menarik ya, karena ban hard bisa mengalahkan medium. Fastest lap. ini gila loh, saya bilang gitu. Gila. Dan jujur semalam tuh saya juga berharap ini Alonso harusnya luar biasa. Karena apa? Yang sudah masuk, dia ternyata maintenance bannya medium luar biasa. Ya kan dia minta di extend kan? Ya. Nah, tapi ya ternyata ya gitu-gitu saja. Ya, nanti endingnya podcast ini saya mungkin agak sedikit menyalahkan Pirelli mungkin untuk kualitas balapan, tapi karena bannya nggak habis-habis itu aja sehingga nggak ada drama. Ya. Tapi memang kalau ditanya ini balapan agak polarizing Mas Dewa. Jadi dibilang apakah seru atau tidak, nanya ke orang jawabannya bisa beda-beda. Ada yang bilang ini balapan yang seru, ada yang bilang ini balapan nggak seru. Dibilang nggak seru tapi kan ada overtaking, ada pergantian pemimpin, nggak ada yang dalam tanda kutip mimpin dari start sampai finish juga nggak. Ya. Ada intriknya, misalnya kenapa kok Perez dengan strategi medium hard kalah dengan hard mediumnya Verstappen. Kenapa kok nggak dia bisa menjauh aja di awal? Kemudian kenapa kok Alonso ternyata juga nggak bisa berbuat banyak, dalam artian balapan sendirian, dia depannya jauh, belakangnya jauh. Ferrari bikin kesalahan-kesalahan lagi. Jadi kalau dibilang membosankan, tidak seperti Baku kan Mas Yo. Tapi juga tidak exciting gitu. Ya. Nah ini problem F1 yang harus mereka pikirkan gitu. Apakah ini nanti karena kalau secara overall ini tetap nggak ada yang mengejutkan, nggak ada yang baru karena tetap Red Bull 1-2 dan sudah 5 lomba 4 kali seperti itu kan. Ini kan juga harus F1 juga harus benar-benar memikirkan ini seperti apa ya nanti ya gitu, karena ya mungkin sekarang hypingnya F1 sedang tinggi-tingginya, tapi kalau 10 lomba kayak gini terus bahaya juga buat F1 gitu. Nah ini saya tampilkan gambar Hard Rock Stadium dan sirkuit di parkirannya ini. Kan parkiran itu sebenarnya.
Parkirannya stadion-stadion Amerika kan gede-gede emang. Gila ya parkirannya ya. Parkiran dan kawasan sekitarnya ya. Ya, Tapi pada prinsipnya parkirannya ya. Parkirannya masih bisa pakai DRS ya, parkirannya ya. Parkirannya. Teman-teman kalau yang pernah ke Amerika dan ke stadion-stadion NFL, parkirannya besar-besar dan luas-luas memang. Karena tradisinya orang di sana adalah sebelum pertandingan football, biasanya hari Minggu, American football ini ya, tradisinya adalah mereka bikin tailgate party. Jadi mereka bikin pesta barbecue, minum-minum, makan-makan di parkiran. Itu tradisinya. Mereka datang ya 3-4 jam. Minum-minum. Betul, baru kemudian masuk ke stadion nonton. Jadi kalau untuk balapan menang di sini seneng ya, bukan hanya champagne tapi minuman lain ada ya. Karena jadi kenapa parkirannya luas-luas semua, karena Amerika juga segalanya pakai mobil. Jadi kalau dilihat begini memang dari awal Miami ini sejak tahun lalu memang tidak menawarkan karakter sirkuit yang seru. Ingat Mas ya, tidak pernah menjanjikan ini seperti Spa, seperti Monza, tapi ini menawarkan suasana yang seru. Tahun lalu sangat dijual itu kan, ada parkiran kapal pura-pura di salah satu tikungan, kemudian banyak tenda-tenda VIP yang sangat beda. Tahun ini pedoknya ditaruh di tengah stadion di dalam lapangan rumput itu, sehingga banyak gimmick yang membuat ini jadi event. Yang jadi pertanyaan adalah kalau kita tanya balapannya seru atau tidak, itu harus dipisahkan dengan pertanyaan eventnya seru atau tidak. Event dan balapan tidak boleh disamakan dalam hal ini. Secara event, saya yakin ini seru. Secara balapan, kalau saya pribadi, ya mungkin tidak seburuk baku, tapi 6 lah. Bukan 7 juga gitu. Ya sama, saya bangun jam 2:04, nungguin balapan. Wah, ini kan startnya menjanjikan kan Mas Yo, karena kan pole position Ceko, nomor 2 Alonso, Magnussen nomor 4, Verstappen nomor 9, wah ini menjanjikan gitu. Tapi ternyata kalau kita baca hasilnya Mas Dewa, kita ke hasil Mas Dewa ya, sebelum kita ngomongin lagi gimmick atau apa ini, top 10-nya ya Red Bull 1-2, dan Verstappen 1, Ceko 2. Alonso naik podium ke-4 kali dalam 5 lomba, jadi podium ini sudah terjadi 4 kali. 3 terus. 3 terus. Stabil. Russell, Mercedes ini kan unik tahun ini belakangan, ya. Jadi ada dan tiada gitu. Ya betul. Russell nomor 4, Hamilton nomor 6. Ferrari yang kita punya harapan tinggi, Sainz mungkin bisa nyodok di peringkat 3, finishnya juga nomor 5. Ini bersyukur nggak nomor 6 karena dia punya penalti 5 detik speeding di pit lane itu. Ya. Leclerc ya akhirnya tetap nomor 7, nggak kemana-mana. Kemudian ya ini Alpine, kebetulan ini lotre papan tengahnya Alpine mungkin ya, dua-duanya naik ke 10 besar, peringkat 8 dan 9. Kemudian Magnussen hanya dapat 1 poin Haas. Padahal harapan Haas kan tinggi sekali di sini. Dan ya. Nomor 11-nya Tsunoda lagi. Jadi Tsunoda ini konsisten banget tahun ini. Kemudian kalau kita lihat klasemen pembalap, kan kita nggak berani bilang ini seru atau tidak Mas. Iya. 119 Verstappen, 105 Perez, 14 poin. Masih menjanjikan seharusnya. Tapi kalau nggak ada MOU loh ya. Tidak ada koalisi kalau benar-benar dia bukan pekerja tim loh. Nah itu dia, kan nggak jaminan juga gitu. Ya. Kemudian Alonso, setiap lomba dapat 15 poin. Setiap lomba dapat 15 poin. Dan kebapaannya saya selalu bertanya ya, teammateku di mana gitu kan. Nonton TV lagi, nonton screen, teammate-nya lagi nyalip di komentari. Waduh, kengangguran Alonso kemarin balapan itu. Dia benar-benar sendirian, tanpa tantangan. Sudah kayak kita nyetir jalan tol itu, kayak cari kesibukan sendiri gitu Mas Yo. Iya, ini bertanya ini benar-benar tulus menanyakan di mana teammate-nya atau berkaitan dengan perpanjangan kontrak. Kan nggak tahu juga kita. Bapaknya. Kontraknya multi-year Mas Yo, aman. Multi-year ya. Kemudian Hamilton 56, saya nggak tahu ini menarik atau tidak. Hamilton peringkat 4 ini. Sainz, Russell, Leclerc. Jadi Mercedes dan Ferrari kayaknya tarung, tapi nggak tarung di depan, tarung peringkat 3. Iya. Stroll kemarin karena qualifying-nya termasuk yang apes ya, jadi dia tidak bisa ke depan untuk dapat poin. Norris meskipun McLaren kemarin ke laut, kan dekat laut itu Miami, dia benar-benar ke laut.
Ya tetap masih 10 poin, belum tergeser. Gasly dapat 8 poin. Nah, klasemen konstruktor, Red Bull ini nggak usah ikut 2 lomba, mungkin 3 lomba juga masih di atas, Mas Jo. Jadi, jadi mungkin tengah musim suruh ganti pembalap F2 aja naik Red Bull itu. Padahal padahal panitia itu sudah bingung ya, bagaimana menumbangkan dominasi Red Bull. Sudah diajak balapannya siang tetap menang, diajak malam juga masih menang, itu kan gimana? Bingung ya. Jadi 224 dan Aston Martin 102 itu kan ya. Hampir itu bukan apa ya, itu lebih dari double. Ya. Kemudian Mercedes ini juga nggak nyalip-nyalip Aston Martin ini 5 lomba ini. Kemudian Ferrari malah lebih jauh lagi. McLaren sama Alpine sekarang imbang. Bayangin Mas Yo, peringkat satunya 224 poin. Peringkat 5-nya 14. Jauh banget. Jauh banget. Selisihnya 210. Kemudian ya Haas semua sudah dapat poin ya. Dan Williams masih 1 poin. Jadi ya ini baru 5 lomba dari 23. Aduh, kita nggak tahu nanti balapan ke-10 ngomongin apa Mas Yo. Itu ya. yang jelas saya mungkin juga salah satu korbannya karena saking semangatnya waktu ke Malaysia, ternyata kan Beansport Indonesia tidak bisa dipakai di Malaysia. Asal menyarankan untuk membeli VPN waktu itu kan saya. Ya. Rasanya salah teken, jadinya kontraknya setahun ya 1,5 juta. Balapannya cuma gini-gini aja. Aduh, sudah buka satu tahun. Iya, keliru nekennya kan. Itu tergesa-gesa malam-malam kok bisa sama telepon sama Asasa, gimana apalagi di Kuala Lumpur. Beli aja ini. Loh, kok tagihannya kok berat ya. Jadi teman-teman yang ada di bank bingung. Ih kok kartu kredit nggak pernah dipakai, menongol ini kok VPN, nonton apa ini? Oke, soal balapan semalam Asa bilang ini bingung antara menarik, boring, dan sebagainya. Tapi kalau jujur, harapan Asa sebenarnya apa? Harapannya dulu. Ya harapannya pasti tinggi. Kalau kita lihat stat ini kan seru Mas Yo. Kita lihat ini kan dari kamera TV ya. Ceko mimpin tikungan pertama, Alonso kedua, Sainz ketiga, ada Gasly, ada Haas, ada Mercedes, Russell di sini. Kemudian Hamilton harus dari peringkat 13. Verstappen masih di sini di belakang ini. Kemudian Leclerc di depannya. Kan kalau ngelihat gini kan harusnya, mengingat ini sirkuit tidak seperti Baku yang trek lurusnya tidak sepanjang itu untuk nyalip sambil nyanyi-nyanyi, kan harusnya ada drama dikit lah, minimal setengah lomba gitu. Kemudian startnya Alonso gagal nyalip, Perez tetap memimpin, dan kita pikir ya pasti akan sulit bagi Verstappen untuk ke depan secepat itu kan. Ini harusnya di atas kertas Perez mungkin bisa menang, tapi akhirnya kan setelah setengah lomba kok malah kurang 10 lap dari 56 ya. Dari 56 kok jadi gampang ya balapan ini ya. Jadi apa yang salah ini? Jadi saya mencoba memisahkan antara lombanya dengan eventnya Mas Jo. Jadi kalau kita nonton di TV saja sekedar nonton lombanya, mungkin ya boring gitu. Wah, saya ya yang punya ekspektasi, karena boring atau tidak kan tergantung ekspektasi Mas Jo. Kalau misalnya startnya pole position Verstappen, nomor 2 Perez, ekspektasinya rendah, sehingga tidak punya ekspektasi tinggi, balapan bakal seru. Tapi karena urutan start kualifikasinya seperti ini, ekspektasinya tinggi, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Jadi semua terkait dengan ekspektasi dan ending. Nah ini endingnya tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau dilihat sebagai event, ya saya bisa membayangkan kalau saya di sana pasti merasakan meriahnya kan Mas Jo, karena ini parkiran stadion bisa disulap seperti ini dengan berbagai wahana yang bisa bikin orang senang. Kalau kita nonton, saya kebetulan baru nonton setelah lomba, nonton perkenalan pembalap dan acara-acara lainnya kan baru nonton pagi atau siang di YouTube atau channelnya F1 atau di app-nya F1 untuk hal-hal yang di luar balapan kan Mas Jo. Dan itu wah ini sebenarnya meriah ya. Jadi kalau kita nggak nonton balapannya, F1 ini kan meng-IO sendiri balapan ini Mas Jo. Dia ingin menciptakan event yang must come. Must come bukan berarti must watch. Jadi diciptakan untuk yang datang, bukan untuk kita yang nonton. Itu yang jadi masalah sekarang. Dan ini nanti akan jadi masalah ketika Las Vegas. Itu bisa double triple-nya ini antara event dan balapannya, karena lintasannya juga belum tentu lebih baik gitu. Nah,
kita ngomong soal perkenalan pembalap Mas Dewa ya, karena kan itu yang akhirnya F1 Amerika banget. Jadi kalau kita munculkan gambar pertama mungkin saya tampilkan Verstappen. Ini cuplikan dari TV ya. Jadi kalau agak kurang fokus mungkin teman-teman maklumi karena ini capturean dari tayangan. Itu ada cheerleadernya Miami Dolphin di belakang sorak-sorak, kemudian pembalapnya dipanggil satu-satu keluar pakai asap. Ya, DBL kan juga kayak gini gitu. Jadi saya sudah melakukan ini sejak tahun 2004 di DBL. Jadi ya itu kan memang American style. Jadi semua di Amerika itu ada filosofi, semua atlet yang turun ke lintasan atau turun ke lapangan itu adalah sebuah privilege, sebuah kehormatan. Tidak semua orang bisa berlaga di lapangan atau di lintasan. Jadi siapa saja yang masuk itu harus diberi penghormatan dan perayaan. Kayak gladiator Mas Yo. Ya. Hingga F1 kan selama ini nggak pernah seperti itu. Nah ini oleh Liberty Media semakin diamerikakan. Jadi pembalap dipanggil satu-satu dan ini saya tampilin MC-nya kebetulan agak kurang jelas. Ini Lewis Hamilton ketika dipanggil, MC-nya kan LL Cool J, rapper MC itu kan. Jadi dia, wah ini dia 7 kali juara dunia, Lewis Hamilton keluar, juga kan. Ya saya sih waktu dia nongol, karena saya kebetulan kenal sama LL Cool J, mohon maaf flexing dikit ya. Kalau biasanya Mas Dewa flexing di sirkuit, saya flexing. Saya dulu pernah satu kelas sama LL Cool J di Harvard soalnya. Jadi waktu sekolah entertainment sama media dan olahraga, jadi Harvard itu menawarkan kelas-kelas musim panas untuk eksekutif untuk belajar. Kebetulan yang saya pilih waktu itu temanya sports, media, dan entertainment. Nah, saya satu kelas sama LL Cool J dan Channing Tatum waktu itu, sama pemain NBA Chris Paul sama Pau Gasol. Jadi kita waktu itu satu dormitory terus, makan siang terus, makan pagi bareng, sekolah bareng, pagi sampai sore. Jadi kebetulan kenal orangnya gitu. Jadi mohon maaf flexing dikit ya. Jadi kembali ke itu keren ya. Kembali ke LL Cool J, dan ketika dia MC ya saya ketawa aja karena saya kenal gitu. Dan orangnya kan memang walaupun usianya udah 50-an ini, tapi kan gaya-gaya MC-nya kan memang gaya-gaya MC seperti itu. Dan NFL seperti itu. Jadi NFL tahun 2020 itu di stadion ini, Super Bowl-nya, finalnya. Dan perkenalan pemainnya ya gaya-gaya ini. Dan ini sekarang diterapkan di F1 dengan cheerleader-nya Miami Dolphin di belakang. Ya tentunya yang paling membanggakan kan waktu itu ada Logan Sargent kan, karena ini pembalap Amerika dan ini pembalap lokal Mas Yo. Dia dari Fort Lauderdale, itu cuman kayak kalau dari Jakarta mungkin ini di Bekasi mungkin. Jadi dekat gitu. Kalau ini Surabaya itu Gresik. Jadi kota kelahirannya dia tuh dekat banget dengan Miami. Nah, ini dia dipanggil pertama kan karena dia ya juru kunci sebenarnya, bukan karena Amerika. Dia dipanggil pertama, muncul dan sambutannya seperti ini. Jadi wah ini gimmicknya oke juga ini, dan ini diiringi orkestra kan, orkestra yang dipimpin oleh will.i.am. Jadi ini selebriti, nuansa sports Amerikanya kuat. Jadi sebagai event seru. Tapi saya juga lihat banyak komen bilang ini buat apa sih? Nggak penting, F1 nggak kayak gini dulu. Yang F1 kan balapan, bukan show. Tapi kan ya show dan balapan mungkin ini kompensasinya, balapannya nggak seru, show-nya menarik. Mungkin kayak gitu. Terus selebriti yang datang. Tadi ngobrol dengan Mas Dewa sebelum kita podcast. Yang dikenal orang-orang F1 kan mungkin nggak terlalu banyak Mas Dewa. Orang-orang dunia ya. Mas Dewa tadi, oh ya ada Federer katanya pakai rompi, Mas Dewa bilang. Kemudian ada Vin Diesel tadi dibilang, karena kan sama Michelle Rodriguez juga datang, karena kebetulan mereka promosi film Fast and Furious baru yang akan keluar tahun ini. Jadi itu promosi film sebenarnya. Apalagi F1 kan mau bikin film yang bintangnya Brad Pitt nanti. Ya. Nah, kemudian di sini kemarin ada misalnya ini ditampilin oleh F1. Ini dari Twitternya F1. Ini siapa? Nggak ada yang tahu gitu. Di komentarnya saya baca, ini siapa sih? Baju tidur, pakai piyama. Padahal ini atlet paling top di Amerika sekarang. Salah satunya. Ini adalah pemain American football, juara Super Bowl 2 kali, juara tahun ini juga. Namanya Patrick Mahomes. Ini kontraknya Mas Dewo, 50 juta setahun, 10 tahun. Jadi dia ini sudah punya kontrak 500 juta dolar. Waktu dia teken, itu kontrak terbesar di dunia. Wow. Sampai sekarang kayaknya, 500 juta dolar hanya dia kayaknya. Terjamin ya? Ya, Kansas City Chiefs Mas. Jadi saya suka Kansas City Chiefs karena dulu SMA di Kansas. Jadi ini, tapi kan buat penggemar F1 ini nggak kenal ini siapa. Ini Patrick Mahomes. Istrinya ini pemain sepak bola profesional. Sepak bola yang kita kenal.
Ya. Jadi ini terkenal banget ini di garasinya Red Bull. Tapi buat penggemar F1 nggak ada yang tahu ini siapa. Nah ini saya ngelihatnya Grand Prix Miami ini, wah ini memang dimarketingkan untuk Amerika, Mas Yo. Memang untuk diciptakan untuk ya, ini event Amerika untuk masih mencoba mengakar terus di audiens Amerika. Ini yang saya tangkap di Miami. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya F1 itu kan sekarang sudah masuk ke Amerika. Tapi masuk kan belum tentu mengakar, Mas Yo. Ya. Karena dulu juga pernah masuk, tapi kan nggak mengakar gitu. Ya. Nah, ini supaya masuk dan terus mengakar ya didorong terus ke Amerikaannya ini gitu. Iya, ini kan seperti yang saya alami 2012, 2013, terutama 2013 yang waktu Austin ya. Ya, Austin dapat jatah liputan dari ASA. Ya, kita di bandara ketemu Jensen Button yang jalan-jalan santai makan, nggak ada yang minta foto, nggak ada apa-apa. Saya sampai bilang. Terus padahal yang lucu lagi di bandara itu sponsornya McLaren mobil kan, itu kan di mana-mana gitu kan. Nggak ada yang tahu, nggak ada apa. Mungkin semalam saya juga menarik juga ya sampai dikenalin satu-satu. Dan yang datang ke Amerika semalam kan belum tentu itu orang Amerika semua kan. Kalau kita lihat juga masih mix kan saya. Gitu kan. Ya, cuman ya itu benar-benar mencoba mengakarkan di Amerika itu gitu. Ya ini yang saya tangkap. Berarti nanti kita bisa bayangkan Mas Yo, Las Vegas November nanti seperti apa. Itu lebih event lagi daripada ini menurut saya karena itu kan Las Vegas malam lagi. Ya. Sirkuitnya nggak penting mungkin. Yang penting riahnya, artinya ya buat yang puris balapan ya mungkin jangan-jangan nanti F1 nggak peduli kualitas balapannya ini karena sudah mikirin show padahal show yang utama kan balapannya gitu. Ya. Nah, ya dan tapi memang harus diakui sih mereka totalitas banget Mas Yo. Termasuk kalau kita nonton kan ini saya nampilin fotonya Norris ya. Saya nyelipkan McLaren yang walaupun nggak berkiprah sama sekali di Miami sebagai penggemar McLaren saya selipkan sedikit di sini. Lihat aspalnya hitam mulus sekali. Jadi tahun lalu baru, tahun ini diaspal lagi karena keluhannya tahun lalu aspalnya pecah-pecah itu kan ya, karena terlalu kasar katanya tahun lalu. Nah tahun ini diaspal ulang semuanya. Sekarang menggunakan kontraktornya F1 Herman Tilke, perusahaannya Tilke untuk mengaspal. Dan jadinya memang mulus, tapi akhirnya apa? Terlalu mulus. Karena saking mulusnya penyelenggara nggak berani nyemprot pakai air terlalu keras gitu. Karena takut pecah-pecah lagi seperti tahun lalu karena kan Miami agak panas gitu. Terjadinya akhirnya apa? Terlalu mulus sehingga kalau bahasa teknis yang teman-teman di dunia aspal mungkin paham, aspal itu kan kalau baru masih berminyak maksudnya. Ya. Nah, akhirnya licin-licin itu yang mengakibatkan qualifying latihannya juga berantakan itu dan itu yang bikin Leclerc jadi muka tembok lagi kan, so. Nah, jadi karena permukaannya begitu mulus, akhirnya banyak drama dan itu terus terang salah satu lagi faktor yang bikin saya punya ekspektasi tinggi waktu lomba. Ya, udah urutannya acak, permukaannya mulus dan baru, jadi dan masih belum bisa tahu level gripnya seperti apa gitu. Karena menurut Pirelli, Jumat itu memang berantakan. Pembalap-pembalap ini belepotan semua. Gitu. Ya. Kemudian Sabtu improve 10% katanya, karena sudah dipakai latihan. Iya, ada karet. Ya. Yang improve hanya racing line. Kanan kirinya masih licin. Dan itu tidak tertolong karena tidak ada supporting race, Mas Dewo. Hanya ada satu supporting race. Kalau di Eropa kan ada banyak supporting race. Ya. Sehingga balapan-balapan lain itu ikut membantu membuat permukaan jadi lebih matang, jadi lebih bersih, jadi lebih lengket. Nah ini nggak ada. Nah karena itu ekspektasinya kan, wah gara-gara itu qualifying jadi acak, dan gara-gara itu ekspektasi saya lomba juga jadi lebih tinggi. Kenapa? Wah ini kalau di racing line aja masih belum ideal, apalagi di pinggir-pinggirnya kan, berarti nyalip akan lebih susah. Balapannya juga nggak kejadian. Jadi ini kayaknya salah Pirelli ini kayaknya. pada akhirnya Red Bull terlalu gampang untuk 1-2 gitu. Jadi ya sekarang ya kita ngomongin lomba aja gitu. Kalau menurut Asa
masih adakah anak emas dan bukan di Red Bull. Kemudian juga kalau kita lihat ini kan juga hanya memakai 2 ban, hard medium, medium hard, cuma dibolak-balik aja. Dan apakah masing-masing tim teknisnya dua pembalap ini memang benar-benar berbeda dan merahasiakan strategi apa yang akan dilakukan, sehingga benar-benar kalau kita lihat kan kalau Perez menang juga tim supportnya juga begitu wah euforia. Demikian juga Max Verstappen. Kalau Asa melihat bagaimana? Kalau memang Red Bull di Miami ini membantu Verstappen, halus masuk, nggak kelihatan. Nah, karena memang harus diakui performanya Verstappen perfect, man. Perfect, Dia ya. perfect. Ceko sendiri sampai nggak bisa komen kan, ya memang balap Verstappen luar biasa, nggak bisa diapa-apakan. Ceko hanya bilang saya waktu pakai medium kurang cepat gitu aja. Tapi kurang cepatnya kenapa? Kan saya juga apakah tim tidak ngasih tahu saya seandainya saya bisa nge-push lebih atau tidak, kita nggak tahu kan, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Tim pasti tahu Mas Yo, walaupun sama-sama beda punya engineer dan lain-lain, tapi ini kan komunikasi di atasnya, pasti saling tahu. Dan yang saya dapati selama babak latihan, Red Bull tidak pernah simulasi jarak jauh pakai ban hard. Jadi apakah ini keberuntungannya Verstappen kalau ban hardnya itu ternyata awet? Ini juga kita nggak tahu. Jadi karena permukaan lintasan seperti itu, tim-tim ini semua kan bingung semua. Bannya bagaimana? Kalau berdasarkan anjuran yang diberikan oleh Pirelli sebelum lomba, strategi tercepat adalah 1 stop, start pakai medium, lalu antara lap 13 sampai 20 pindah ke hard, bertahan sampai finish. Itu anjuran dari Pirelli. Dan itu kan yang dilakukan oleh Perez. Perez kan start pakai medium karena dia pole position, dan hampir semua yang di sekeliling dia pakai ban medium yang di depan. Karena kalau dia start pakai ban hard, takutnya kalah start. Betul. Kalah start kemudian malah tertahan. Ya. Jadi tidak mau gamble, akhirnya pakai medium. Ya wajar, itu susahnya jadi leader kan, so. Leader kan apa yang aku lakukan itu bisa di counter oleh lawan. Lawan bisa gambling, saya nggak bisa gambling. Jeleknya di depan kan kayak gitu. Termasuk ketika pit stop di Baku kan, Verstappen yang di depan kan nggak bisa gambling, dia harus mengambil keputusan dan dia harus siap dengan konsekuensinya. Itu sulitnya jadi opsi pertama. Nah, yang dilakukan Verstappen kontra strategi. Perez gini, saya sebaliknya. Kenapa? Saya di belakang. Kalau nanti saya nggak bisa nyalip-nyalip, ya saya akan berusaha selama mungkin supaya nggak pit stop. Natural kan Mas Yo? Ya. Karena yang di depan akan menentukan kapan pit stop, saya kan tidak bisa menentukan kapan pit stop. Yang di peringkat 9 kan harus bereaksi terhadap yang dilakukan yang di depan. Sehingga banyak yang di tengah-tengah ini pakai ban hard kan. Kayak kalau nggak salah Lewis Hamilton juga start pakai ban hard. Yang di tengah-tengah ini banyak yang pakai, yang belakang banyak yang pakai ban hard karena dia akan kontra strategi dengan yang di depan. Kecuali McLaren ya gambling pakai soft startnya. Tapi ya berantakan juga kan karena baru berapa lap sudah harus ganti gitu. Ya, saya kalau Asa waktu itu mengatakan bahwa Baku dengan Miami beda. Miami panas, itu kan. Kita lihat semua kemarin juga banyak pembalap yang memang berkucur ya. Banyak yang mengeluh suhunya panas. Mobil Formula One itu juga ternyata tidak didesain untuk kenyamanan gitu. Kalau nyaman biar nggak panas kan seharusnya dikasih jendela. Kalau panas kan bisa buka jendela, kan nggak ada jendela. Makanya kan panasan menyalahkan itu. Nah, soal ban Asa udah bilang, coba lihat nanti Red Bull di Miami. Musuhnya kayak apa dengan kondisi panas? Apakah terbukti, Sa? Ya, Ferrari bannya Mercedes bannya kan nggak bisa tarung. Red Bull kan Verstappen baru ganti ban 10 lap ya, 10-11 lap sebelum finish. 12 lap sebelum finish. Berarti kan dia sampai lap 45-an itu kan masih 44-45 kan masih pakai ban yang sama dengan start. Dengan lagi ya. Dan masih ngejar fase lap. Itu pakai hard masih bisa fase lap ya. Nah, sedangkan saya potong. Saya juga berpikir gini, ini gila ya ini strateginya timnya Max Verstappen. Sampai dimaksimalkan pemakaian hardnya, sampai dikejar kalau kan selisih sampai tadinya 12, 15, 16 ya saya. 17 ya, Verstappen ya. Mungkin nggak salah waktu itu kalau kepepet dia pakai soft, karena tinggal sedikit. Kalau kepepet loh. Bisa aja dia fleksibel banget Mas Dewo. Fleksibel banget ya. Fleksibel banget. Enaknya yang ngejar itu kan nothing tulus.
Ya. Yang sulit itu kan yang dikejar, karena kan aku harus dalam artian gini, Verstappen di depan tapi ngejar ya Mas Yoyo waktu itu ya. Perez nomor 2 tapi posisi dikejar. Jadi cara berpikirnya kan kayak gitu. Perez harus memastikan jaraknya tidak boleh lebih dari 18 detik di belakang Max. Supaya ketika Max pit stop, dia di depan. Kan? Betul, betul. Nah, pace-nya kan sama ini. Ketika Perez ganti ban medium dengan Max pakai ban hard bekas, speed-nya sama. Iya, tidak ngefek. Tidak ngefek. Iya, nggak ngefek, bener. Dari situ aja berarti kan kejutannya ada di ban hard. Dan itu Red Bull sama sekali tidak ngetes jarak jauh pakai ban hard saat latihan. Sehingga ya, tapi apakah itu mereka sudah tahu tapi tidak menginformasikan ke Perez atau apa, kita itu internal mereka politik. Tapi dalam hal ini undi aja, medium hard speednya sama, cuman yang satu lebih awet gitu aja. Ya. Sedangkan Perez kalau kita ingat di awal ban kiri depannya kan agak graining Mas Yo. Betul. Ada grainingnya. Jadi mungkin Perez juga was-was juga dengan itu kan, sehingga dia tidak nge-push seperti yang harusnya dia nge-push gitu. Sehingga hilangnya kan di situ. Seandainya di awal itu Perez mimpin 45 detik lagi misalnya, dia nge-push lagi sehingga dapat celengan 45 detik. Mungkin ketika Verstappen akhirnya pit stop dan keluar di belakang Perez mungkin 45 detik kan enggak. Untuk dapat di DRS-nya kan lama Mas Yo. Ya, tidak semudah itulah gitu ya. Tidak semudah itu. Tapi ini kan ketika keluar dari pit, dari jarak dengan Perez hanya 1,6 atau 1,5 sehingga dalam 1-2 lap sudah dapat DRS, dan begitu dapat DRS kita semua tahu sudah tinggal tes gitu aja, gampang. Walaupun Perez sempat agak melawan sedikit, tapi kan waktu Verstappen pit stop keluar, saya dalam hati langsung sambil ngantuk-ngantuk bilang, lewat ini habis ini. Gitu aja udah, karena medium fresh lawan hard yang sudah agak 25 lama. lap. 25 lap. Iya. 25. Dan secara alami speednya Verstappen lebih tinggi, karena kalau qualifying itu Leclerc nggak nabrak kan mungkin Verstappen juga yang pole position kan Mas Yo. Ya. Enggak ya, dari situ sudah balapan sudah berakhir. Ya. Tinggal tunggu belakangnya ini Alonso, sebenarnya Alonso juga jauh 20-an detik di belakang. Belakangnya Alonso jauh lagi kayak gitu, sehingga Alonso ya sampai bisa nonton video nonton screen besar itu ngelihat Lance Stroll nyalip lawannya itu kan, saking dia kayak kita nyetir di jalan tol sambil nonton kiri ya. Aduh, jadi ya praktis balapannya hanya itu. Di belakang ada balapan ya? Nggak ada kan Mas Yo? Ya, jadi gini semalam memang balapannya ini mungkin kalau untuk panitia bagus sekali ya. Kenapa? Nggak ada kecelakaan, nggak ada safety car, ya kan? Nggak ada, ya kan? Nggak ada kecelakaan, nggak ada safety car, nggak ada yang mogok, nggak ada yang mogok loh ya. Cuman kalau ada tambahan 2 lap mungkin William sama si Logan mungkin sudah kesalip juga itu, kesundul itu. Kelihatan juga kan, sampai dia tanya di depannya itu siapa. Oh iya, itu dikira Perez. Siapa itu? Hamilton ya? Hamilton atau Russell? Dia itu kok sudah hilang itu si Perez. Oh no, that's Logan. Gitu. Sama-sama birunya. Karena sudah di overlap kan Logan Sargent waktu itu. Ya ini fotonya Verstappen ngomong, Perez ngelihat rekaman, mungkin bingung kok bisa cepet jauh dia ya kayak gitu, kapan nyalipnya. Saya tahu nggak kira-kira perbedaan topi yang digunakan warnanya ini, kok biru muda sama semalam kita lihat Nui juga pakai yang biru muda, atau berkaitan dengan sponsor baru atau apa? Nah, itu warna Miami Mas Yo. Jadi semua tim ngeluarin edisi Miami. Warna Miami itu kan warna-warna Tosca, warna-warna tropis, warna-warna pantai gitu. Jadi yang dipakai Verstappen ini warna normal, yang dipakai Perez ini warna khas Miami. Ya. Sebenarnya sih menurut saya sih kemarin mungkin akan lebih baik buat Red Bull kalau Checo yang menang, karena kan ini di Miami. Miami itu kan populasi Latinnya kan tinggi sekali. Sekali ya, betul. Cenderung ke Kuba ya, bukan Meksiko, tapi nuansa Latinnya akan lebih kuat, dan Perez waktu perkenalan itu kan sambutannya kan gede banget karena dia ya Meksiko, hampir 25% penduduk Amerika adalah Latin gitu, dari Amerika Selatan. Jadi seandainya kemarin Checo yang menang, mungkin impact-nya di Amerika mungkin lebih besar. Tapi ya Verstappen lagi. Ya, kalau orang Jawa harus paham nih. Jadi kalau tadi Asa bilang penduduknya paling banyak Latin, jadi sisanya bukan Latin alias gedrik gitu kan. Kalau dulu itu Latin sama gedrik gitu. Livery yang dikeluarkan oleh Red Bull dalam rangka apa, Sa? Ya ini juga kontesnya Red Bull. Saya nggak punya dari samping, tapi ini
kontesnya Red Bull untuk 3 balapan di Amerika. Jadi kontes ini kalau nggak salah orang Argentina yang menang. Jadi penggemar bisa ikut lomba desain mobil dan itu yang menang akan diterapkan di 3 lomba Amerika. Jadi yang di Miami ini satu, nanti di Austin ada beda lagi, kemudian nanti di Las Vegas ada. Ya minimal supaya Mas Dewo beli koleksi replikanya kan. Iya. Udah bisa. Saya udah punya yang putih. Tinggal ini saya nanti nabung lagi ini. Oke. Kita bicara ada Twitternya apa? Katanya Twitternya bosnya Red Bull siapa sih? Christian Horner ya. Menanyakan tim lain kemana. Ini maksudnya tulus atau memang dalam rangka begini, tim lain itu memang stuck, tidak berkembang, atau memang Red Bull yang konon sedang di pressure untuk dikurangi jatah uji cobanya pun masih seperti ini gitu kan. Ini menurut Asa, apakah ketakutan Asa bahwa 10 ini baru 10 balapan, 23 balapan nanti kayak apa, itu apa nggak membosankan? Ini baru berapa balapan gitu? Ya kalau menang kan bebas Mas Dewo, mau komentar apa aja seenaknya. Itu apa kalau orang Jawa bilang ngece. Iya kan? Aduh itu nyindir top itu. Karena memang ya kita harus menyalahkan Ferrari kan Mas Jo. Kita harus menyalahkan Ferrari, kita harus menyalahkan Mercedes. Kamu kemana gitu? Kan kamu udah dikasih kesempatan regulasi baru. Kemudian tahun kedua ini ada revisi sedikit. Kok kamu malah jauh gitu? Sehingga ya bener ada yang komen minggu lalu itu sebenarnya ini kan nggak jauh, kecuali kalau nggak ada Red Bull kan seru nih Mas Jo. Iya. Kalau nggak ada Red Bull, wah ketat ini juara dunia siapa kan gitu. Kalau nggak ada Red Bull, kan ada Red Bull. Jadi ya tetap ya Alonso misalnya. Sekarang Alonso kemarin sudah mulai komen begini, kita sudah 4 kali podium, berarti kita sekarang punya ekspektasi lebih. Nanti kita minimal dapat nomor 2 lah. Dan dia sudah ngomong, mungkin Monaco nanti kita lihat. Ya. Imola mungkin agak berat ya, karena Imola downforce masih akan sangat berpengaruh dan itu Red Bull banget harusnya. Monaco ya. Monaco, dia bilang Monaco karena strength-nya mobil Aston Martin mungkin di situ. Nah, ya sekarang kita hanya bisa bermimpi moga-moga Monaco nanti kejutan, Karena kalau di Monaco nanti hasilnya sama ya serius ini F1 mungkin harus ada tindakan drastis tengah musim hanya untuk jadi omongan aja nih. Kalau enggak, momentum yang dia bangun dalam 5 tahun terakhir bersama Liberty ini cepat turun gitu. Kalau tim-tim lain tidak segera. Ini kan bukan salah F1, ini salah tim-tim yang lain gitu. Ya. Sudah dikasih budget cap, sudah dikasih macam-macam. Berarti kan kamu kemana aja gitu. Kamu tuh kerjanya ngapain aja kan kayak gitu Mas. Ya. Nah ini ya kita tidak boleh mencerca Red Bull ya dalam hal ini. Kita harus mempertanyakan khususnya Mercedes dan Ferrari. Ya, oke. Pertanyaan tadi pernyataan Alonso soal Monaco tadi sangat pede tadi. Apakah juga melihat bahwa rajanya Monaco itu sebenarnya ada Leclerc ya? Cuman Leclerc ini kan hobinya sekarang selalu ke tembok gitu. Kurang ya kan? Berapa kali ya ini? Untung bukan Haas dia. Kalau dia sudah kasihan ini. Loh, kemarin tarung dengan Haas saja susah loh Ferrari Mas Jo. Tarung dengan Haas saja susah gitu. Nyalipnya harus setengah mati untuk bisa nyalip Haas. Ya. Dan ini kita sekarang bukan hanya mempertanyakan Ferrari kan Mas Jo. Akhirnya kita juga mempertanyakan pembalapnya kan. Kita ingat tahun lalu Leclerc juga bikin kesalahan konyol waktu di Imola. Waktu qualifying ya kan. Dia seharusnya bisa mengejar pole position tapi kemudian malah pole position atau pas lama, hingga dia keluar sehingga kehilangan poin dan dia bilang sendiri juga. Kalau saya mau jadi juara dunia ini nggak boleh terjadi gitu. Ya ini kalau dia mau jadi juara dunia dia nggak boleh seperti ini. Tapi ini mungkin ada kaitannya dengan mobil Ferrari juga karena mobil Ferrari ini pas-pasan, Leclerc mau nggak mau overdriving kan ya. Overdriving ya. Ketika overdriving potensi membuat kesalahan jauh lebih besar. Ya. Nah itu yang jadi ya ini Ferrari ini, waduh ya. Tahun lalu kita semua dikasih harapan, wah tahun ini masa tidak bisa improve lagi, malah turun. Ya. Mercedes juga gitu. Mercedes janjinya di Imola ada update. Ya. Janjinya di Imola ada update. Kita lihat juga ya nanti ya di Imola kayak apa. Ini
sorry semalam tuh berkembang banyak. Sekarang kembali pembalap diberi keleluasaan untuk memilih strategi, ya kan? Ya. Ya baru tahu kan sekarang ada plan B plus apa beli bingung nggak? Rumus kimianya itu. Dalam lomba itu variabel-variabelnya kan banyak kan. Kalau kita pit stop sekarang belakang seperti apa. Jadi ya kayaknya kita plan A normal. Plan A normal berarti kan balapan berlangsung normal. Kita akan sesuai jadwal pit stop kayak gitu. Mungkin seperti itu. Tapi bicara soal pit stop ini saya mau nampilin juga Sainz yang ketika dia bikin kesalahan dan akhirnya melewati speed limit yang mungkin ini momennya. Nah itu saya mikir karena bannya Pirelli ini awet dan perform, sehingga kan pembalap-pembalap hanya pit stop sekali semua. Bahkan Ocon nggak pit stop pun kalau bisa, kalau boleh bisa gitu, yang waktu di Baku kan. Nah ini, apakah kita harus nyalakan Pirelli? Saya tadi ngomong, karena Pirelli, kalau bannya itu, kan Pirelli kan, oke lah, dia nyponsori F1 untuk menunjukkan kita punya teknologi yang cepat dan kuat. Boleh nggak Pirelli misalnya datang ke F1 menunjukkan bahwa ban kami itu cepat aus? Karena kalau ban kami cepat aus, balapannya seru. Tapi jualannya nggak laku. Pilih mana? Betul. Wong kita itu kalau bisa ban itu dibatik kok. Nah ini kan soul searching kan jadi maksudnya pasti F1 Pirelli ini kan ngubah 10 mobil kan sulit. Tim-tim pasti ngomel, banmu dong rusain gitu kan, bikin banmu tuh 10 lap cepat habis gitu. Jadi pembalap-pembalap itu mau nggak mau harus minimal 2 kali pit stop, minimal kalau pit stopnya banyak itu memberi potensi drama, potensi salip-nyalip, kemudian potensi timing safety car atau red flag yang beda-beda, kemudian memberi chance untuk balapan jadi lebih mendebarkan, siapa tahu nanti ada yang mau finish banyak meledak lagi, supaya jadi cerita gitu. Pirelli mau nggak ya digituin ya? Berarti ban saya disuruh jelek dong gitu. Terus nanti jualan apa? Makanya udah nggak usah pakai sponsor ban. Bebas lagi aja ya. Bebas lagi aja. Ya, karena kalau ini kan kembali mengingatkan teman-teman yang mungkin belum lama bergabung, mohon maaf bergabung di Formula One, senang Formula One kan Asa pernah cerita bahwa zaman dulu itu bisa memilih ban dan kadang ada tim yang dianak emaskan sehingga mobil dengan ban sangat awet gitu. Kalau sekarang ini kan rasanya kan sangat harus transparan gitu kan, Sa? Ya dulu itu kelemahan tire war dulu, itu kan ada Bridgestone lawan Goodyear, Bridgestone lawan Michelin waktu itu. Ya, kelemahan di tahun 2000-an itu adalah ketika Michelin dulu memperlakukan tim-timnya rata. Jadi ban yang dipakai oleh Williams, ban yang dipakai oleh Toyota, ban yang dipakai oleh Renault waktu itu sama. Sehingga dia harus memikirkan bagaimana banku ini baik untuk mobil yang karakternya beda-beda. Bridgestone waktu itu walaupun kita ada Ferrari, kita ada Jordan, kita ada Minardi, tapi ban saya rancang untuk Ferrari. Nah, mungkin kalau nanti diizinkan tire war, ya tetap harus ada regulasi, ban yang disediakan untuk tim yang dia support itu harus sama. Tapi kan ya nggak bisa juga ya, karena walaupun itu didesain untuk Ferrari, kan nanti yang dikasih ke yang lain juga sama. Nggak adil lagi juga. Repot kan, Mas Joko? Jadi ya yang paling gampang, paling cepat, paling murah ya ban. Iya kan? Untuk tahun ini ya mungkin gini aja lah. Pirelli kan sudah punya prediksi di sirkuit ini kira-kira pakai ban mana, di sirkuit ini kira-kira pakai mana. Nah ganti. Kalau misalnya ban yang ideal untuk nanti misalnya Monaco itu adalah C5, C4, C3, 3 yang paling empuk, ganti ke C1, C2, C3 biar kayak ice skating semua itu pembalap-pembalapnya kayak gitu. Atau nanti mungkin ketika Monza yang dia irit ban, kasih itu C5, C4, C3 supaya malah kalau perlu balapan start wajib pakai intermediate gitu supaya ada spinning-spinningnya dikit. Ya, betul. Yang paling cepat pakai ban mungkin nanti. Ya kalau enggak sulit ya. Ya sulit kan mahal Mas. Maksudnya tim-tim ini punya cost cap lalu diubah di tengah-tengah kesannya kasar banget gitu. Tapi kalau bannya dikilik sedikit mungkin di balik layar mungkin Stefano Domenicali atau tim teknisnya F1 bisik-bisik ke Pirelli, ban mana yang paling enak buat Red Bull? Ini, jangan, pakai yang itu aja. Ini yang itu aja. Kan Red Bull nggak bisa ngomel. Tak tahu dia ya. Tapi ternyata, ban yang jelek buat Red Bull juga jelek buat Ferrari. Aduh, Ferrari ini ngerepoti emang di mana-mana kayak gitu. Dikasih enak nggak bisa menang, nggak dikasih yang nggak bisa menang gitu. Oke,
Ya repot memang. Ya ini menurut saya kan sekarang ini sudah kita syukur alhamdulillah balapan yang bikin melean ini sementara stop dulu kan Mas, karena kan minggu depan ini libur. Kemudian setelah itu kan ada 3 lomba berturut-turut dan semuanya di Eropa. Semuanya jam 8 malam WIB. Jadi buat kita kan enak ini 3 lomba ke depan. Tapi buat F1 3 lomba ke depan ini deg-degan juga gitu. Karena kalau Red Bull dominan di 3 lomba itu selesai beneran. Mungkin Mas Jo podcastnya tunda tahun depan ya. Iya, kita pray dulu aja deh. Loh, tapi kan kita janji. Kalau F1 bisa bikin pesta di sirkuit kan nggak bisa bikin pesta di penonton di rumah penonton. Tapi kita udah kandung janji loh, kalau edisi yang 100 kita harus bagi-bagi barang-barang koleksi kita ini. Habis 100 stop. Udahlah, kita sekarang ganti aja deh, F2 aja deh. Gimana? Kita belajar bareng-bareng F2. Tapi bicara soal balapan lain, ternyata Formula E juga punya balapan drafting, nggak bisa nyalip. Iya, juga sama juga ya. Tapi yang jelas kan memang semalam ya Max Verstappen yang membuat suasana menjadi agak berbeda. Kemudian juga di dunia politik sekarang lagi ramai juga ketika calon presiden sudah ada, wakilnya siapa, ternyata sekarang ramai lagi. Katanya ini Alonso katanya juga akan ke Indonesia karena kadang-kadang dia sekarang semalam dia P1, P2 atau P3 sah? P3 kan, nanti tinggal koalisi siapa gitu kan. Tahu ikut partai loh, aku juga kaget. Halo Sob P3, masa sih? Kapan dia daftarnya? Ini wakil presiden ini. Oke. Warnanya tidak benar sih Mas Joko. Kenapa? Warnanya kan P3. Udah gak jadi bahas. Oh, kita bukan partai politik. Ini podium 3 kan, namanya P3 itu podium 3. P1 kan Max Verstappen, P2 Perez. Nah, sebenarnya kembali lagi ini pertanyaan klasik ya. Apakah Alonso harus terima kasih kepada Sebastian Vettel? Ya. Dan sekali lagi kalau Vettel yang membawa mobil ini apakah akan seperti ini? Mungkin juga bagus, tapi mungkin nggak seperti ini Mas ya. Mungkin ini klik semua gitu, klik semua. Jadi ya kita bersyukur ya, kita semua harus berterima kasih kepada Aston Martin karena mereka memberi oase di saat musim ini terancam berantakan gitu, terancam membosankan. Jadi ada oase minimal. Kalau bayangkan kalau Red Bull dominan, nomor 2-3-nya ya Ferrari dan Mercedes itu kan cerita lama. Tapi ini kan musim ini tetap tidak bisa dibilang tidak ada kejutan. Kenapa? Nomor 2-nya Aston Martin yang notabene customer-nya Mercedes yang dalam beberapa tahun terakhir kurang perform. Jadi ya ada oase lah. Jadi seperti judul podcast kita waktu habis balapan pertama kan, kita semua harus terima kasih ke Alonso dan Aston Martin. Dan Alonso sekarang orang yang baik, maksudnya ramah, banyak bercanda ya kan. Ya. Ini kan aneh banget, dulu kan Alonso kan termasuk yang menyebalkan orangnya. Kayaknya dia antara musim lalu dan musim sekarang ketemu makrifat gitu. Tapi apa bisa disimpulkan kalau mobilnya Alonso ini juga karakternya sama dengan Max Verstappen, jadi yang memang harus dibawa dengan cara kasar itu kan. Ini kan cara kasar juga dia. Kayak mobil dia kan kasar kan, jadi dia kan orang yang tidak kadang-kadang kan saya nggak tahu juga ya, kalau kemarin dia waktu di Baku disuruh nyalip sama teammate-nya, sabar dulu lah, di depan kita banyak sudah mulai sudah mulai tipis kan. Ini kan ya kan, apakah dia bisa lebih sabar itu ya setelah berganti-ganti tim, mungkin tim ini yang menurut dia di usia yang pas menemukan tim seperti ini gitu. Ya, yang jelas Alonso hijau lagi kan ini, jadi fresh lagi. Tapi ya kita karena sampelnya baru tahun ini dan baru 5 lomba ya kita belum tahu, karena kan Aston Martin ya baru sekarang ini kelihatan apakah itu karena Alonso, apakah itu seandainya Vettel, ya kita nggak tahu karena efek aerodinamisis barunya kan baru terasa sekarang gitu. Ya apesnya Vettel aja, dia 2 tahun di sana mobilnya pas-pasan gitu, belum klik. Ya ini hokinya Alonso ketika datang, oh mobilnya udah jadi ya, makasih Vettel. Jadi tinggal ya sekarang tugas Alonso. Oke, ini mobil baseline-nya sudah jauh lebih baik dari tahun lalu. Kamu bisa nggak membantu kita membuat mobil ini ngelonjak ke lebih cepat lagi. Nah ini sekarang mobil tahun depan itu adalah tantangannya Alonso. Ya, tapi kalau seandainya Stroll ini apakah menurut Asta juga pas di Aston Martin ya? Maaf ini kan yang punya. Tapi kalau melihat
sumbangsihnya untuk poin kan selalu jauh sekali dengan Alonso. Ya, sulitnya Stroll sebagai anaknya yang punya kan, ya kalau timnya tidak pas buat dia ya pasti harus dipaskan buat dia kan Mas Dewo. Dan Alonso sudah bilang bahwa ya kan Stroll akan memimpin tim ini 10-15 tahun ke depan. Mungkin maksud dia kalau nggak balapan jadi bosnya kan kayak gitu kira-kira. Jadi ya no choice. Ya kalau misalnya tidak perform ya, tapi sejauh ini kan Stroll juga tidak mengecewakan Mas Dewo. Mohon maaf tidak seperti Mazepin kan. Ya. Dan dulu juga pernah podium gitu. Jadi bukan berarti ini apakah dia levelnya Alonso? Kayaknya juga enggak. Apakah dia levelnya Verstappen? Pasti enggak. Tapi dia juga bukan level. Tapi mungkin dia juga selevel Perez misalnya. Mungkin dia selevel dengan Bottas misalnya. Kan bisa jadi level itu kan bisa menang juga. Nah, tinggal ya ke depannya seperti apa. Tapi kan tim ini akan di adjust buat dia dan dia akan belajar banyak karena sama bapaknya sama timnya dikasih teman satu tim yang bisa jadi guru terus ya. Vettel, Alonso kan begitu. Ya. Dikasih benchmark terus gitu. Ya, dan nggak main-main ya. Dan nggak main-main. Ini 5 udah podium 4 kali kan, ini nggak main-main. Dan ambisi Aston Martin untuk naik kan juga semakin kelihatan. Semoga tahun depan ini akan kelihatan. Ya, semakin semangat untuk perform ya, semakin semangat. Seluruh lini tim akan semakin semangat untuk perform. Jadi ya kita ya memang minggu depan libur, balapan berikutnya masih Imola, baru kemudian Monaco. Jadi kita benar-benar harus, jadi ya lingkari kalendernya Monaco akhir bulan itu, karena itu harapan kita terbesar saat ini untuk tidak melihat Red Bull menang. Oke. Asa ada tambahan lagi, Nggak ada Mas Dewo, itu kita menunggu Monaco Mas Dewo. Jadi kalau saya tanya, Asa ada lagi, Loh ini saya membahasnya sudah mengada-ada kok Mas. Yang dibahas nggak ada kok. Ya, apapun terima kasih balapan semalam. Saya juga terima kasih kepada masyarakat Amerika yang antusias, yang malam-malam mau berkumpul gitu. Oh sana siang ya sana ya. Kemudian juga terima kasih karena menemani sahur untuk puasa Syawal. Ya lumayan lah semalam gitu kan. Masih banyak hal kita pikirkan. Tapi sekali lagi terima kasih kemarin yang kita bikin kuis yang ngirim ada lebih dari hampir 600 gitu Ini ya pemenangnya. Yang pertama ini nanti saya akan sampaikan di IG saya. Jadi ada 2 ini sudah diundi secara fair oleh anak saya, ya kan. Jadi saya memang berharap ada nama wanita di situ karena kaosnya itu kaos lama dan itu ukurannya pasti S. Tapi kalau namanya pengoleksi seperti saya, kaos apapun kalau unik ya saya simpan walaupun nggak bisa dipakai ya saya masukin lemari. Kaosnya tukang parkir sirkuit Shanghai aja dibeli kok Mas Dewo ya. Jadi mungkin itu ketika ke Shanghai nonton balapan F1 Mania Surabaya itu malu-maluin banget tuh. Sampai bisa beli merchandise gitu, tukang parkirnya tuh dibeli bajunya. Masih saya simpen jadi sudah nggak muat, tapi itu jujur warna merahnya bagus sekali. Yang minta enggak ini akan saya figura ini benar-benar saya membeli masih dalam kondisi fresh, keringatnya masih basah. Ya, F1 Mania sekali lagi terima kasih dan saya juga akan mengucapkan terima kasih. Kemarin saya Jumatan di masjid kompleks saya kaget ada yang pakai kaos hijau main balap itu. Ini siapa pakai main balap ini? Ini nggak pernah kelihatan. Oh, ternyata anaknya tetangga Mbak Yayu yang bekerja di Jakarta di Unilever. Oksa dia pakai. Saya tuh cuma dari belakang kan karena saya duduk di samping. Keren ini warna hijau kok hafal ya kaos apa? Oh main balap ini. Oksa terima kasih Oksa. Sudah menyemangati Asaware. Jadi Oksa ini bekerja di Unilever di Jakarta kemarin. Mungkin masih dalam rangka mudik jadi kaget saya lalu. Kok warna ini sangat hafal ya saya. Mas Dewo titip nanti balapan Imola bikinkan nonton bareng ya Mas Dewo. Kumpul-kumpul aja nanti diumumkan di IG-nya Mas Dewo aja, nanti siapa tahu ada yang bergabung di situ kalau pas di Surabaya atau apa, saya ikut aja dulu. Soalnya kafe saya masih barusan renovasi jadi nggak cukup mungkin. Oke. Ya, saya akan segera koordinasi dengan Ketua F1 Mania Surabaya, Kodon, silakan Kodon. Kalau Kodon itu pokoknya kalau warungnya jualan kentelan dia paling seneng dia, harus ada kentelannya katanya. Karena satu-satunya
penonton yang selalu ceria kalau di sirkuit karena apa? Sudah kalau tanya nggak tahu kalau udah sadar siapa yang menang ya karena terlalu banyak kentelan tadi itu. Asal terima kasih ya teman-teman yang sudah di belakang Asa, terima kasih. Evan Minia jangan lupa nantikan edisi ke-100, kita tunggu Asa mau mengeluarkan koleksi mana yang akan diundi. Ada, kebetulan saya punya 2, yang satu ditandatangani, yang satu enggak. Jadi yang enggak ya saya kasih. Ya. Iya. Oke, baik Evan Minia kita tunggu. Saya juga nanti akan mengeluarkan yang mana, tunggu saja. Yang jelas jujur saya itu sangat terenyuh kalau seneng ya orang tua kalau lihat komen-komen itu, makanya kan koleksi-koleksi saya itu kadang-kadang ya udah banyak yang keluar ini. Tapi seneng tulus, ini persaudaraan yang luar biasa di Main Balap. Sekali lagi terima kasih, jaga kebersamaan kita, apapun komentar Anda, kita orang timur yang selalu menjaga kesopanan, apapun boleh dikritik dengan cara yang gaya ketimuran kita. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.